bahwa menyusui eksklusif itu 0,6 bulan itu udah disiapin waktunya. Cuman satu yang saya mau pesankan adalah pantau berat badan. Karena memang tidak semua ibu tercukupi ASI-nya. Apalagi kalau yang bekerja itu harus dihitung benar berapa volume ASI yang harus masuk. Hal sesimpel, misalnya Rai dulu suka Paw Patrol ya. Oh, oke. Okay. Ya seneng aja lihat mainan Paw Patrol yang lagi. Cuman kan itu pun bisa kita jadikan alat untuk belajar. Misalnya karakter Paw Patrol ada banyak, ada warna biru, ada orange, ada apa. Kita bisa masukin, oh look, ini Paw Patrolnya namanya Chase, warnanya blue. Terus ada beberapa kebetulan, nah saya akan mengkelompokkan tuh. Aku nanya mana babynya Paw Patrol yang kecil, mana yang big one, mana yang small one. Dia akan ngumpulin tuh mainan abangnya semua yang biru. Itu dia udah belajar mengkategorikan gitu-gitu loh. Sebenarnya use whatever yang ada di sekitarku sih sebenarnya. Iya. Tapi kayaknya Sharon kalau balik lagi ke main ya, kayak misalnya kayak berenang itu, Ray juga dilakukan yang sama atau karena pengalamannya Ray jadi kayak si chef tinggal di copy aja kayak gitu? Lumayan jadi copy paste sih secara kegiatan. Cuman si Ray juga aku mulai latih les berenang umur 6 bulan. Karena memang aku sama suamiku suka berenang dan kita bukan lebih ke pokoknya anak kita harus bisa berenang, enggak sih. Justru kalau ke berenang lebih ke bahkan bukan mikirin aktivitas, lebih kepada safety sih. Karena kita suka main di area air, menurut kita penting banget untuk mereka belajar safety near the water gitu. Kalau amit-amit lagi pergi gimana ada kolam, dia kecebur gitu. Sampai kan bisa kejadian fatal kan dengan kolam yang bahkan cetek sekali karena mereka panik dan mereka nggak tahu pegangan. Nah itu kita lebih ngajarin itu sih. Dan kebetulan ya dokter juga tahu anakku dua-duanya water birth, jadi mereka basically memang sudah suka air. Tapi itu karena diciptakan ya? Maksudnya mungkin mandinya dilama-lamain dari awal gitu nggak sih? Diciptakan nggak ya? Aku sih malah aja kayak tadi dokter bilang ada bak mandi, sebenarnya itu bak cucian sih dong. Iya, maksud saya itu kan orang kreatif itu kan melakukan segala sesuatu tuh bukan. Jadi ada ya pokoknya bak cucian tapi bahannya enak, fleksibel, warnanya aku suka, jadi ya udah deh kayak nyemplungin anak-anak di sini berguna. Terus kalau cucian lagi banyak pinjem dulu ya. Lebih kayak gitu. Keren banget loh. Kan dan menurutku kayak aku senang kalau mereka lagi mandi lama bisa belajar banyak, sesimpel main busa lah atau ngitung apapun yang ada botol-botolan di kamar mandi tanpa aku harus di luar di playroom ngejar-ngejar mereka. Jadi sebenarnya aku trik biar nggak capek tinggal duduk nongkrongin sambil ngomong aja gitu kan. Dan mereka memang kebetulan suka air, tapi benar kata dokter, tahapnya pun berubah-berubah. Kayak ada masanya di tengah-tengah les berenang zamannya dulu Ray ataupun saya sekarang yang mereka dari suka mendadak mogok. Lagi mendadak takut sama ini itu, which is wajar ya, karena mungkin kayak yang dokter tadi contohin serabut otaknya semakin banyak, mungkin yang dulu mereka cuma asik main air, mereka belajar lagi yang lain. Iya bisa mikirin yang lain kan, kalau kayak gini aku bisa kesedek ya, aku bisa tenggelam mungkin gitu ya, aku nggak tahu karena mendadak dia takut gitu. Takut, oke. Mut-mutan, dan aku trust the process lah, aku percaya ada prosesnya. Mungkin gimana caranya kita bisa, tugasnya kita mungkin ya, gimana caranya kita bisa melewati mereka melalui fase ketakutannya dan membuat mereka kembali nyaman dengan itu semua gitu. Dan terbukti banget sih kayak si Ray mendadak mogok nggak mau berenang di les berenangnya. Dulu aku berhentiin pas dia umur 1 tahun kalau nggak salah. Tahu-tahu a year later dia lompat sendiri kolam renang dan tahu-tahu bisa berenang aja gitu. Iya. Jadi nggak usah khusus dia memang. Betul. Cuman kita juga nggak diem aja terus dia takut ya, oke jangan bawa ke kolam renang, nggak gitu juga sih, kita tetap bawa ke kolam renang, ya udah main air aja senyamannya sama dengan pengawasan. Lama-lama juga dia kan bereksperimen dan melihat. Untuk kasus saya sekali lagi aku diuntungkan, dia ngelihat abangnya kan, dia sempat ada masanya takut nggak mau nyelam, terus aku akhirnya privatein bareng Ray, dia ngelihat abangnya dari mana-mana lompat nyelam, ngikut kan, jadinya mereka dia lihat abang gue nyebur baik-baik aja kok, ya udah deh cobain yang kayak gitulah. Oke. Intinya kita di situ dan melihat momen apa yang kita bisa ajarkan dan menyamankan mereka aja sih. Oke. Sharon, saya mau tanya ya, kan tadi menyapih dengan cinta ya. Saya sih lihat juga ya, saya terus terang banyak belajar terinspirasi dari Sharon punya IG ya. Jadi saya lihat momen di mana dia itu tidur itu ada ritual yang dikerjakan. Padahal
Saya pikir waktu melihat itu, oh udah nyapih dia. Saya berpikir begitu. Baru tadi malam ya bilang bahwa belum berhasil. Oh dia belum berhasil. Jadi artinya itu sebetulnya, ya. Jadi itu sebetulnya kan satu cara di mana banyak orang berpikir bahwa bonding itu dikerjakan hanya dengan menetein. Itu yang saya selalu bilang. Bonding itu tidak harus dengan netek. Kalau di awal iya. Tapi kalau udah seumur Shea, itu ada nggak momen di mana dia kalau tidur, jadi dia seperti dikasihin oil-oil atau ritual-ritual dia bercerita, nongeng, terus dia tidur sendiri gitu, ada nggak? Kalau untuk saya selalu, kalau Rai dulu kan selalu ketiduran di nyusu, Dok. Aku lebih tantangan karena aduh gimana caranya ya dia tidur tanpa nyusu gitu. Yeah. Kalau saya lebih ada harapan karena dia pernah nyusu di badan, nggak pernah ketiduran di badanku. Dia selalu selesai nyusu, dia ngerasa kenyang, dia akan menggulingkan badannya. Malah dia tipenya nggak mau disentuh tidur. Sebenarnya nggak kesentuh aja malah nggak suka. Pel badan gitu dia nggak suka. Jadi harusnya apabila aku memang rela dan waktunya memang cocok, sebenarnya harusnya kalau aku bisa lebih mudah. Cuman kayak aku bilang tadi karena lagi pandemik, aku sejujurnya kayak jangan dulu deh. Tapi memang anak-anakku dua-duanya punya schedule yang cukup strict, walaupun fleksibel ya, geser-geser telat-telat dikit lah. Intinya mereka punya waktu ya bangun, mereka punya waktu main di luar, mereka punya waktu makan, mereka punya snack time, mereka ada waktu main di dalam rumah, ada waktu mereka belajar, baca buku, ada waktunya kita ritual sebelum tidur kayak dokter bilang, seperti biasa lah sikat gigi, kita di sini ngobrol-ngobrol, kita berdoa, terus kita selalu ada beberapa anak yang mungkin kalau menuju tidur nggak boleh dihebohin ketawa-ketawa karena akan lebih bisa tidur. Nah, anak-anakku kebalikan. Mereka harus kejar-kejaran, ketawa-ketawa, baru mereka sampai kayak capek sendiri. Abis itu ritual bobo. Kalau Rai sih tentunya udah tinggal ke kamarnya sendiri bobo. Nah, kalau saya masih nyusu bentar sih, dia kebiasaan di nyusu, baru dia melepaskan badan dan tidur gitu. Tapi saya pun sekarang udah bukan nyusu yang anytime dia nyusu sih, selalu sebelum tidur. Sama sometimes kalau dia baru bangun tidur dia nyusu bentar, cuma kayak nyapa sih, cuma formalitas, cuma bikin tenang rohnya kumpul ya. Betul, karena kebiasaan aja yang Kemudian ini kebetulan sih akan menjadi pertanyaan orang tua walaupun saya belum lihat pertanyaannya. Saya tahu Shea itu kan kalau jalan-jalan dia ada pakai dot. Itu gampang nggak sih ngelepas dotnya atau sebetulnya dia nggak suka? Tapi karena di jalan-jalan udah, karena kita pernah makan sama-sama ya, itu juga membuat saya... waktu kita lunch. Maksudnya botol. Jadi maksudnya dia sebetulnya juga mungkin nggak suka. Tapi susah nggak sih mengenalkan itu dan udah copot atau copot sendiri atau gimana? Silakan Sharon. Kalau waktu Rai kan aku nggak pernah mompa dan nggak pernah pakai botol ya dok. Cuma memang benar juga, aku cukup beruntung waktu itu pada saat Rai aku bisa menyusui full tanpa amit-amit aku sakit, terus tahu aku jadi harus misalnya di opname nggak bisa nyusuin dan aku nggak mikirin itu pada saat mereka menurutku udahlah direct breastfeeding. Dan itu terbaik sih bener. Dan karena saya anak kedua, pertimbanganku pada saat itu adalah Rai sebagai aku nggak mungkin waktuku tidak tersita untuk newborn ini. Jadi dan aku mulai mungkin sedikit lebih pintar gitu bijaksana. Oke lah, nggak ada salahnya aku punya plan B. Aku harus mompa, aku harus stok di freezer just in case anakku yang pertama butuh aku dan aku nggak bisa nyusuin saya sebenarnya kayak gitu. Dan produksi ASIku pun ternyata di luar pertimbanganku yang sebelum aku mulai saya lahir pun ternyata aku memang kepaksa mompa karena saya itu baby cewek yang nyusunya bentar-bentar dan bentar-bentar. Jadi sisa ya. Dan jadi bengkak kan makanya gitu. Jadi memang ternyata aku memang tipenya yang pada saat saya harus mompa gitu. Tapi ternyata susah juga kan mengenalkan botol karena pusing deh, benar-benar nggak mau banget dan akhirnya aku di sini juga udah pas ya udah ada Neni kan, jadi ada agak ketolong kalau aku lagi sama Rai, saya akan sama Marcia dan Neni yang udah tahunan yang kecintaanku lah. Intinya dia bilang kak nggak apa-apa, untung dia juga gigih karena aku sejujurnya ya udahlah direct breastfeeding aja lah kalau nyusu toh dia bentar-bentar gitu. Cuma dia bilang nggak apa-apa kak, kenalin aja setiap hari mau jadi kita udah siap membuang-buang ASI perah itu sih, kalau nggak mau ya udah kepaksa mau bazir kan gitu. Jadi setiap hari dikenalin walaupun cuma masuk secup gitu, abis itu dia nggak mau, tapi intinya dia udah ya ada yang namanya botol dan isinya susu dan ternyata lumayan enak gitu. Jadi saya sebulan deh akhirnya dia mau botol itu dan tetap dia nggak akan mau minum dari botol itu kalau ada aku around. Jadi harus dijauh-jauhin ya. Saya jauhin. Kalau disuruh milih direct breastfeeding atau botol, dia akan selalu milih aku. Jadi kalau emang dia lagi posisinya aku lagi sama Ray, itu bisa dia botol. Dan akhirnya aku menggunakan
lama-lama dia udah lumayan oke kalau kita pergi-pergi keluar kayak waktu itu kita lunch dok, ada repot karena dia nggak mau menyusui di ruang menyusui dok by the way. Oh iya. Jadi susah banget buat aku ke ruang menyusui dia langsung kan biasanya lucu ruang menyusui ada gambar-gambar nggak jadi nyusu. Ya udah untung dia akhirnya mau botol dan itu nggak lama juga sih. Jadi biasanya dia nyusu pakai botol pun kalau sebelum bobo siang tok malam juga nggak mau, sore juga nggak mau. Nah jadi untuk stok botolnya sih sangat mudah sih. Ya pun tidak keberatan one day. Bentar sih, boleh sayang. Mau apa dia? Ray mau snack time. Apa ya Ray? Mana Ray? Sorry, boleh ngobrol ikut sini Ray kalau mau. Dok, udah lari ke bawah denger boleh udah langsung hibrid lampu. Dia curang nih menggunakan kesempatan. Biasanya aku nggak bolehin dia snack lewat dari 10:30, tapi ya udah hari ini boleh. Oh, jadi semuanya ada waktunya ya? Ada waktunya karena dan anak-anak tahu ya. Betul. Anak-anak tahu ya. Dan untungnya dia selalu izin karena kalau aku snack dikit makan siangnya pasti lebih lambat. Dia itu juga rahasia yang harus ibu-ibu yang ketahui. Yang begitu itu penting banget kalau buat Ray. Kalau saya masih oke karena pada dasarnya dia rakus kayak aku. Oh gitu. Jadi ya stok botol sih sebenarnya nggak susah sih kalau saya stok. Tapi sekarang jadi udah nggak botol lagi gitu? Udah nggak mompa, malah aku akhirnya ya lebih mudah memutuskan untuk stok mompa karena jadi kebanyakan stok nggak diminum saya ujung-ujungnya aku donasiin ASI dan ya bukannya aku keberatan donasiin ASI sih, cuman lumayan waktu yang aku pakai buat mompa bisa aku pergunakan untuk hal lain yang lebih penting pada saat itu gitu. Iya. Jadi kalau saya sekarang kan belum sapi tapi udah umur 2 tahun 1 bulan ya? 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan. Kalau Ray itu 3 tahun ya baru nyapihnya ya? 2 tahun 10 bulan ya, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Tapi kesulitan makannya di Ray lebih ada daripada di Shea gitu kan? Sangat-sangat dok, sangat-sangat ya. Soalnya saya ingat makan kayaknya susah makan itu kayak menjadi pertanyaan. Tapi untungnya dia secara berat badan untungnya cukup montok. Nggak pernah, ya karena dia berat tapi otaknya berkembangnya sempurna nggak ya? Aduh dia salmonnya susah banget masukin 1 hap yang kayak gitu-gitu kan panik ya. Oke, ya. Tapi gampang banget makan itu setelah umur berapa tuh, Ray? Setelah atau sudah sebelum nyapi juga udah gampang? Wah susah. Setelah dia nyapi tentunya dia udah bisa makan lebih banyak. Lebih banyak di sini maksudku 5 sendok sehari ya dok. Oh Tuhan, beneran deh. Oke, ya. Sampai aku trauma anak keduanya bukan ngelahirin, bukan apa dok. Aduh, jam makannya ngasih makanan terus kalau susah kayak Ray. Ini setiap hari bener stres banget. Iya. Tapi Ray ini sebuah bocoran ya, aku nggak tahu ya dok. Ini correct me if I'm wrong ya. Tapi aku akhirnya Ray itu bisa makan pada saat aku hamil saya. Dan aku punya sahabat yang bilang anaknya pun punya kesulitan makan. Oke. Dan akhirnya aku ketemu trik yang sebenarnya basic sih. Anak itu harus makan di jamnya dan pakai alarm pada saat itu dan setengah jam alarm dibunyiin, kelar nggak kelar angkat makanannya gitu. Dan itu ternyata ngaruh banget. Suara dokter hilang. Sorry. Udah. Nah, ini udah ada. Udah ya. Oh, jadi sebenarnya karena ada cerita dari temen ya yang dari teman mendorong ya. Dan dia anaknya lebih parah susah makannya dari Ray sampai dia malnutrisi. Dia bilang itu yang banyak banget kita hadapin sampai kita betul. Dan ternyata hal sesimpel yang sebenarnya dokter pun udah pernah ngasih tahu aku harus terjadwal ya setengah jam dia makan dan lain-lain. Cuman kan sebagai ibu baru kita tetap panik kalau setengah jam diangkat ternyata dia nggak makan apa-apa gimana gitu kan. Tapi waktu itu aku akhirnya pede untuk nerapin itu karena pada saat itu Ray umurnya udah 3 tahun 3 bulan yang dia udah sangat bisa berkomunikasi baik dengan aku dan aku bisa sangat menjelaskan pokoknya ini jam makan alarm mami bunyi mami taruh makanan makan nggak mau makan ya udah setengah jam mami angkat tanpa kita menunjukkan emosi kesel atau apa kalau dia nggak makan gitu. Ternyata baru jam ketiga meal time kayak misalnya breakfast, snack time, lunch tentunya anakku seneng dong boleh nggak makan di snack time kedua dia udah kelaparan tingkat dewa dok. Mendadak dalam 1 hari ada transformasi. Oh my god, I need food. Ternyata gue butuh ya makanan walaupun gue bisa kelaparan ya gue gak nyaman banget badan gue jadi lemes dan lain-lain itu dia menyadari dalam 1 hari itu terus aku gila kemana aja ya aku 3 tahun ini ya udah mau gila mikirin makanan sesimpel itu gitu loh dok. Jadi ya emang ya berbekal pengetahuan dan insting dan kepercayaan diri mungkin ya kita baru bisa menerapkan itu. Tapi Sharon lihat nggak sih anak-anak yang kalau dia baru abis berenang atau baru abis main sepeda di luar itu lebih banyak makannya untuk banget ataupun gitu. Ada nggak?
Banget, itu juga makanya anak-anakku juga aktivitasnya dibanyakin selain untuk ngabisin energinya, untuk membuat mereka juga ekstra lapar tentunya dok. Dan ya kayak makanya kalau berenang kadang-kadang, tapi ini aku jangan ditiru ya, karena anakku dua-duanya makannya udah oke. Kalau lagi berenang di rumah sore tuh kadang mereka suka nggak mau udahan kan, itu bisa lanjut makan di kolam sejam tuh udah berpiring-piring. Oh gitu, wah hebat banget. Tapi jangan ditiru. Jangan ditiru Itu ya. itu Tapi anak sudah punya aturan ya bahwa karena dia tahu ini pengecualian gitu, semacam bonus. Oke lah di luar hujan, oke sekali-sekali nggak apa-apa deh gitu. Cuma emang pasti lebih lapar. Dan kalau saya sih sebenarnya nggak perlu terlalu di-maintain, dia bonusan ngikutin abangnya. Tapi kalau Rai sekali aja dia nggak dapet jatah main di luar, malamnya makannya kembali lama dok gitu. Jadi gitu. dia memang harus keluar main sepeda, main bola, main. Itu Ray ya? Rai, dan dia bisa 2 ronde sekarang makannya. Dan karena dia udah cukup besar, aturan jam makan aku udah nggak perlu terlalu strict. Yang penting karena dia udah tahu ya. Dia udah tahu. Dan pada dasarnya kan manusia secara insting nggak mungkin melaparkan dirinya sendiri gitu. Nggak mungkin starve themselves gitu. Dia udah banyak tahu aturan. Udah selesai makan, dia malam boleh nggak aku nambah roti lagi, aku masih lapar? Of course gitu. Kalau di Rai udah lebih fleksibel dalam hal itu. Dia udah gede sih dok, udah 6 tahun kan. Iya, tapi sebetulnya saya anaknya udah lebih besar dari Ray ya. Anak saya 29 tahun udah ya. Tapi sebetulnya basicnya itu seperti yang Sharon bilang ya. Karena anak itu sebenarnya disiplin yang penting. Dan itu yang sangat sulit kayaknya dilakukan oleh banyak orang tua. Kuncinya sebetulnya disiplin. Ya betul kan? Disiplin ya. Dan disiplin itu kan harus dilakukan terus-menerus gitu, baru dia terbentuk gitu kan. Nggak bisa sekali-sekali, kadang ini boleh, kadang nggak boleh, kadang disiplin ini belum terbentuk, jadi anaknya jadi nggak punya kiblat apapun. Apalagi kalau kan ada nenek dan oma dan opa ya, itu sama atau Sharon yang pokoknya yang paling penting. Jadi oma opa nurut Sharon. Karena banyak juga oma opa itu kayak betul. Biasanya jadi dua konsep dan biasanya mengacaukan schedule parents kan. Ya, untung aku mungkin nggak semua orang tua bisa kayak gitu. Aku cukup beruntung untuk bisa diskusi sehat sama orang tua aku yang kayak kalau bahasa kasarnya my kid my rule gitu kan. Mungkin kan ngomong gitu mengutarakan ke orang tua kita, lebih kepada kita lagi ngajarin Raya Mas ya disiplin ini nih. Jadi pas dia sebelum makan, kalau bisa jangan ditawarin snack lain ya. Kadang kan suka gitu kan, tahu-tahu lewat nyemil apa, terus anak kita jadi tergoda padahal dia belum makan, jadi pengen sesimpel itu sungguh mengganggu ritual makan kan. Jadi mungkin ya dikomunikasikan saja sih dengan siapapun yang berada di rumah yang tinggal dengan anak-anak kita gitu. Harus selaras lah peraturan itu. Karena aku termasuk yang jam bobo aja buat aku strict banget ya. Strict banget. Kalau jam strict bobo banget itu jam berapa kira-kira kalau si Rai, atau itu sama, atau karena Rai udah gede-gede boleh lebih malam gitu gimana? Kalau dulu Rai itu jam bobo siang itu hanya sekali di sore. Dia tapi lama banget tidurnya, bisa 3-4 jam. Kalau Rai. Kalau saya sampai sekarang kita nggak bisa menggunakan, bisa seperti itu Rai. Saya itu bobo siangnya 2 kali dan sekali bobo sekitar 1 jam, 1-1,5 jam. Tapi ini suamiku udah tahu banget nih. Kalau sekarang sih pandemi ya, kita nggak bisa kemana-mana. Suamiku udah tahu banget kalau zaman dulu kalau ada jam bobo Rai Mas saya tuh udah nggak boleh diganggu gugat. Termasuk aku nerima kerjaan di luar gitu, yang aku harus di rumah tidurin anak-anakku, pasti aku tolak semua, harus sesuai jam bobo. Termasuk Zoom ini ya dok. Kita Zoom dok, tapi kita Zoomnya di jam saya bobo pagi ya. Iya. Tapi saya sangat senang dan sangat menghargai seperti itu ya, karena ya buat saya juga sama, anak itu tetap nomor 1 gitu ya. Tidur, karena aku pernah baca yang soal kalau apalagi di anak kecil, adik bayi, mereka tuh berkembangnya saat mereka tidur kan, semuanya gitu. Jadi aku strict banget kalau jam bobo kayak dulu suamiku pergi nggak apa-apa lah kan lagi liburan, enggak, dia tetap harus ada 1 jam, entah kita balik ke hotel dia harus tidur atau gimana lah ngakalinnya kita jam makan di restoran yang mereka punya spot tenang untuk tidur digendong, pokoknya mereka tetap harus tidur di jamnya mereka tidur gitu. Dan dan malam pun nggak boleh terlalu malam. Kalau sekarang sih saya bobo malam ya udah mulai diboboin jam 8-an, dia bisa ketiduran jam 9 sekarang. Kalau dulu lebih early, lebih jam 8 malam. Semua orang bilang yang ketemu saya itu ternyata lebih gembul dilihat di Instagram ya, kalau lihat aslinya sebenarnya she's not that big gitu. Kalau zamannya Rai dulu pun semua orang bilang, ih si Rai ini ya montok banget ya, gizinya bagus. Dalam hatiku, enggak, dia makan aja sama sekali nggak makan. Cuman emang ada juga kan faktor genetik yang berpengaruh. Mama papanya jerapah dan kita juga montok-montok gitu ya.